dari kelompok 3 kelas 7A PGSD Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami di SD Nomor 2 Banjarmasin tentang bagaimana sih penerapan serta pengimplementasian 8 teori-teori pembelajaran pada setiap mata pembelajaran di SDN Nomor 2 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi mata pembelajaran matematika. Jadi waktu itu gurunya ketika pembelajaran atau proses pembelajarannya, sebelum memulai materi pembelajarannya, gurunya itu memastikan dulu atau menanyakan ke siswa tentang pembelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya. Guru bertanya kepada siswa apakah siswa kemarin tuh sudah memahami materi yang ibu sampaikan. Kemudian siswa menjawab sudah paham, Bu. Nah, ketika siswa menjawab sudah paham, jadinya ibunya langsung lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu kemarin tentang pengurangan dan penjumlahan. Tapi pengurangan dan penjumlahannya itu bersusun dengan angka atau nominal yang lebih besar seperti ratusan dan ribuan. Contohnya itu misalnya 500. Saya tulis ya. Karena lupa ya kemarin tuh angkanya berapa, jadi kayaknya misalnya seperti ini. 800 yang gede ya. 871 dikurang 596. 871 dikurang 596 dengan cara bersusun. Nah, anak nih masih bingung kayak gimana sih cara meminjam angka di bilangan yang sebelahnya, cara angka 1 meminjam angka di bilangan 7 ini. Anak masih bingung gimana sih kayak caranya atau prosesnya sehingga hasilnya mendapatkan hasil yang seperti hasilnya gitu. Kemudian kalau anak masih bingung, gurunya menjelaskan nih tentang cara pengurangan bersusun atau penjumlahan bersusun tersebut. Cara menjelaskannya dengan kayak menjelaskan secara detail yang bisa dipahami oleh anak. Nah, jadi guru menjelaskan di papan tulis bahwa angka 1 ini bisa, karena angka 1 dikurang 6 itu nggak bisa, jadi gurunya bilang pinjam di angka sebelahnya atau teman sebelahnya. Kan ada angka 7, jadi kita bulatin dulu kan. Terus kita coret di 7-nya, 7 diambil 1, kita pinjam 1 dari sini jadi 6. Kemudian di sini tambah 1 tapi nggak jadi 2. Kalau ditambah 1, misalnya di sini angka 1 ditambah 1 jadi angka di atas sini 11. Misalnya di sini 0 jadinya 10, misalnya di sini 2 jadinya 12, misalnya di sini 3 jadinya 13. 11 dikurang 6, 11 dikurang 6 5 ya. Nah, kemudian 6 dikurang 9 lagi nih. Karena nggak bisa, karena 6 ini angkanya lebih kecil daripada 9, maka 6 ini harus meminjam di angka atau bilangan sebelahnya atau teman di sebelahnya, yaitu 8. Kita buatin dulu kalau bisa dipinjam. 8 dipinjam 1, berarti 8 dikurang 1 berapa? 7. Kita tulis 7 di sini. Kemudian di sini tambah 1. Gurunya bilang kayak, kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau di sini 6 berarti 16, kalau di sini 2 berarti 12, kalau di sini 0 berarti 10, kalau di sini 5 berarti 15. Karena di sini 6, minjem di sini 1 berarti di sini 16. 16 dikurang 9 berapa ya? 6, 7, 8, 9, 7. Kemudian 7 dikurang 5. Nah, karena yang ini sudah besar, yang lain tidak usah pinjam lagi, tidak ada angka lagi kan sebelahnya. Jadi 7 dikurang 5 berapa? 2. Nah, ketemulah hasilnya. Nah, jadi anak tuh paham gitu ya, cara mendapatkan hasil 275 ini gimana sih? Ya begini caranya, meminjam ke teman angka atau bilangan di sebelahnya atau teman di sebelahnya. Jadi aku nggak cuma tahu hasilnya aja 275, tapi aku juga tahu gimana sih atau cara kenapa jadi hasilnya 275 gitu. Nah, kemudian setelah menjelaskan secara detail tentang cara pengurangan bersusun tersebut, gurunya beliau itu memberikan tugas atau soal kepada anak, 3 soal aja sih kemarin itu, tentang pengurangan bersusun dan penambahan bersusun. Penambahan bersusun tersebut. Nah, habis itu ketika gurunya sudah selesai memberikan soal, anak itu kan mengerjakan soalnya tuh. Nah, ketika mengerjakan soal, anak tuh hening ya. Kemudian ada nih siswi anak perempuan atau siswi perempuan yang lain itu bertanya kepada ibunya tentang jawabannya. Bu, ini jawaban ulun jujur lah. Dan si anak yang tuh habis itu ibunya,
Nah ini bujur jawabannya, bagus jadinya. Dia lanjutkan lah aja kayak itu, ini bujur dah, paham deh pian berarti jadi jadinya kayak itu. Nah tapi ada juga nih anak yang ribut waktu ngerjain satu aja sih, kayak dia tuh kayaknya gelisah atau bingung deh, kayak dia masih belum paham menurut saya ya. Habis itu ketika mengerjakan dia ribut tuh, bukannya fokus ngerjain. Habis itu ibunya tuh manggil namanya, itu namanya Gilang. Waktu dipanggil, Gilangnya langsung ngeliat ke ibunya kan, kayak tapi ibunya diam aja gitu. Waktu si habis manggil si Gilang itu, ibunya langsung diam aja. Tapi diamnya itu nggak diam senyum, diamnya itu langsung kayak sambil menyeringetkan dahi atau diam yang ya udah didiamin aja gitu, kayak melaju lah intinya ya gitu. Itu sih itu proses inti dari proses pembelajaran tersebut. Ya terus pengaitannya tentang proses pembelajaran matematika ini di 8 teori-teori pembelajaran yang sudah kami pelajari di kampus. Menurut saya dari proses yang awalnya dulu nih, tentang guru memastikan anak nih paham atau enggak tentang materi sebelumnya. Kan guru tuh memastikan dulu ya pembelajaran sebelumnya siswa paham gak nih, terus siswanya juga paham. Jadi menurut saya karena gurunya sudah memastikan, itu tuh masuk dalam penerapan teori pembelajaran Prondik tentang hukum kesiapan. Jadi kan kalau tentang hukum kesiapan, gurunya itu memastikan dulu nih ya, kayak siswanya sudah paham tentang konsep dasarnya atau belum, atau tentang materi sebelumnya sudah paham atau belum gitu. Kemudian ada juga tentang kayak kan gurunya mengajarkan tentang materi baru nih, penjumlahan dan pengurangan, tapi kali ini yang konsepnya bersusun. Sebelumnya kan penjumlahan pengurangan biasa dalam konsep biasa, tapi kali ini tentang bersusun. Nah jadi itu menurut saya masuk juga dalam teori Piase. Kenapa Piase? Karena dalam teori pembelajaran Piase itu kan siswa diberi tentang pengetahuan baru, tapi mungkin mirip dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah itu menurut saya masuk dalam teori pembelajaran Piase. Nah kemudian ketika gurunya juga menjelaskan secara detail, menerangkan secara detail pembelajaran pengurangan bersusun dengan cara kenapa hasilnya jadi begitu, dijelaskan secara detail kenapa hasilnya jadi begitu, itu masuk dalam teori pembelajaran SCAM tentang relasional. Terus ada juga ketika proses pembelajaran, ketika proses menjawab soal latihan yang diberikan dulu, kan ibunya setelah menjelaskan secara detail, menerangkan secara detail tentang materinya, gurunya memberikan soal berupa latihan, itu 3 soal tadi kan, tentang konsep yang sama atau soal yang sama, materi yang sudah diajarkan. Nah itu masuk juga dalam pengimplementasian teori Prondik tentang hukum latihan. Nah dalam teori Prondik tentang hukum latihan itu, ketika guru sudah menerangkan penjelasan, guru itu memberi soal-soal berupa latihan atau tugas-tugas berupa latihan yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga pengaitan proses pembelajaran tersebut pada bagian waktu siswa menjawab soal. Kata ada anak yang maju. Ketika anak yang maju terus jawabannya benar, terus siswa paham, itu gurunya langsung merespon dengan, wah ini benar, bagus, kamu bisa jawab, kamu paham. Nah itu menurut saya itu masuk dalam teori pembelajaran Skinner, yaitu operant conditioning. Terus ada juga tadi anak yang ribut kan waktu menjawab soal, terus gurunya langsung manggil namanya, terus langsung diam, langsung dengan tatapan yang gak suka atau dengan menyeringetkan dahi, itu juga masuk dalam pengimplementasian atau pengaitan dalam teori pembelajaran Skinner juga tentang operant conditioning di bagian reinforcement negatif. Jadi kayaknya itu aja sih tentang proses pembelajaran matematika di SDN Magul Banjarmasin. Jadi teori-teori yang terkait dalam proses pembelajaran gurunya atau beliau itu ada teori Prondik tentang hukum kesenian, kemudian ada Piase, kemudian ada SCAM tentang pemahaman relasional, kemudian ada juga teori Prondik tentang hukum latihan, kemudian ada juga teori Skinner tentang operant conditioning, serta teori Skinner lagi tentang yang pertama tadi yang memuji tadi responden conditioning, kemudian ada juga yang anak yang ribut tadi, itu yang terakhir itu operant conditioning di bagian reinforcement negatif. Itu aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada saat kami observasi di SDN Bawang 2 Banjarmasin. Teknik pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut
dalam pembelajaran IPA adalah menggunakan benda konkret atau benda nyata, yaitu pada materi struktur-struktur bunga. Guru meminta siswa untuk membawakan bunga sepatu dan bunga stroberi ke sekolah agar mereka mengetahui langsung apa saja struktur dari bagian bunga tersebut. Metode ini sejalan dengan teori belajar Dienes, yaitu tahap konkret, dan teori belajar Brunel, yaitu tahap meaning teori atau teori bermakna, yang dimana ketika kita belajar menggunakan benda konkret, maka kita akan memahami konsep dari apa yang kita. Selanjutnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada saat kami observasi di SDN Mawar 2 Banjarmasin, guru tersebut meminta siswa untuk membuat cerita dari sebuah pengalaman mereka sendiri pada saat liburan sekolah. Guru meminta siswa untuk membuat teks cerita tersebut menggunakan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta struktur cerita yang benar. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran Jerome Seymour Brunner. Kemudian ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kami temui pada saat observasi di SDN Mawar 2 Banjarmasin. Guru tersebut mengajarkan siswa materi tentang letak geografis menggunakan gambar atau simbol, peta, lambang negara, dan sebagainya. Dan guru juga meminta siswa untuk membuat peta suatu negara atau suatu wilayah agar siswa bisa lebih memahami konsep secara abstrak. Ini sejalan dengan teori belajar Brunner, yaitu tahap simbolik, yang dimana anak sudah tidak lagi bergantung dengan benda nyata, tetapi anak sudah dapat memanipulasi suatu objek menjadi sebuah simbol atau lambang, dan juga cocok ke dalam teori belajar Dienes, yaitu permainan simbolisasi, yang dimana siswa bisa membuat sebuah peta dari suatu negara dalam bentuk gambar. Selanjutnya, pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pada saat kami melakukan observasi di SDN Mawar 2 Banjarmasin, di mana materi yang mereka pelajari itu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Metode yang dipakai oleh guru tersebut dalam mengajarkannya dengan menggunakan media visual berupa gambar yang ditampilkan dari layar LCD. Lalu, guru mengaitkannya ke kehidupan sehari-hari. Selama masih mempelajari materi tersebut, guru selalu melakukan pengulangan, tetapi menggunakan media yang berbeda. Sehingga pada saat guru memberikan soal ulangan atau drill, anak sudah memahami apa yang telah mereka pelajari. Hal ini cocok dengan teori pembelajaran dari William Arthur Brownell. Selanjutnya dalam mata pembelajaran agama, berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SDN Mawar 2 Banjarmasin pada kelas tinggi, siswa dapat mempraktikkan ibadah dengan memahami langkah-langkahnya seperti cara berwudu, sholat, ataupun puasa, yang mana itu adalah tahap instrumental dari teori pembelajaran SCAM. Selanjutnya pada saat mengajar, guru juga mengajak siswa berdiskusi mendalam tentang nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip agama untuk memperkaya pemahaman siswa. Nah, itu termasuk dalam tahap konseptual dari teori pembelajaran SCAM. Baiklah, selanjutnya pada mata pelajaran olahraga. Jadi pada saat kami observasi di SDN Mawar 2 Banjarmasin, guru meminta siswa memahami teknik dasar bermain sepak bola. Selanjutnya, guru menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi, siswa diajarkan teknik dasar bermain bola dengan berpartisipasi dalam latihan fisik. Selanjutnya, guru olahraga memberikan umpan balik tentang teknik bermain bola dan memberi panduan untuk perbaikan. Lalu setelah pertandingan, siswa disuruh berdiskusi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan performa mereka. Lalu siswa disuruh belajar tentang pentingnya bekerja sama dalam permainan bola untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini bersangkutan dengan teori pembelajaran Jerome Seymour Brunner. Selanjutnya yaitu pada mata pelajaran seni budaya. Pada saat kami observasi di SDN Mawar 2 Banjarmasin, guru tersebut mengajak siswa untuk menirukan gerakan-gerakan tari tradisional secara bersama-sama dengan aktif. Kemudian guru tersebut menyuruh siswa untuk membuat gerakan tari dengan lagu yang sudah disediakan.
Hal ini bersangkutan dengan teori pembelajaran Jerome Seymour Brunner dalam tahap enaktif. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.